Alhamdulillah, alhamdulillahi ala jami'in ni'mah. Wassalatu wassalamu bi jami'is salawati kulliha adada ma fi ilmillah ala sayyidina wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lahzatin abadan bi kulli lisanin yahlil ma'rifati billah. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi fdolih. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmatul uzma, nikmat yang paling agung, yang dimana Habib Umar bin Hafiz mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kesenangan atau kekayaan kepada orang-orang yang dia cintai dan kepada orang-orang yang tidak dia cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan nikmat agama kepada orang-orang yang dia cintai saja. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan nikmat ini kita pegang teguh hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya dan ahli warisnya sekalian, hingga kepada kita umatnya yang masih menjalankan syariat Islam dan masih menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Habib Mahmud bin Abbas Al-Marzak, pimpinan Majlis Ta'lim Nur Al-Khairat, dan yang saya hormati juga Al-Habib Segab bin Muhsin Al-Khairit, dan yang saya hormati Habib Mahmud, Haji Mustaqim, dan orang tua kami dan para habaib dan para asatid yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bergembira kita pada malam hari ini. Beruntunglah kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita pada malam hari ini. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika dia berkumpul bersama para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasyauki wasyauki. Alangkah rindunya aku, kata Rasulullah. Alangkah rindunya aku. Wasyauki ikhwani. Alangkah rindunya aku dengan saudaraku. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu hai Rasulullah? Kata para sahabat. Antum ashabi, kalian ini sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ikhwanaka ya Rasulullah? Maka siapa saudaramu hai Rasulullah? Al-qaumu ya'tuna min ba'di. Kaum yang datang setelahku nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbuni walam yarani. Mereka mencintaiku akan tetapi mereka tidak sempat melihatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Bersyukur kita karena kita termasuk orang-orang yang dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukur juga kita karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kita dikatakan di Maulid tiba khairul umam, sebaik-baiknya umat. Tidak akan umat lain memasuki surga sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkan waktu kita untuk hadir di majelis khair seperti ini. Karena banyak sekali kemuliaannya orang-orang yang hadir di majelis seperti ini. Di antaranya di dalam hadis disebutkan juga majelis ta'lim itu lebih mulia, lebih baik daripada kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Saya tantang antum-antum sekalian. Apakah sanggup sebulan kita mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah? 5 waktu saja lepas-lepas. Bagaimana yang 1000 rakaat? Tapi tanpa kita sadari, hadirnya kita pada malam hari ini, kita mengalahkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Kita duduk, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hudurul qalbi, hadirkan hati, kata Imam Haddad, agar kita ini
bisa khusyuk dalam hadir majelis seperti ini. Jaga adab kita juga. Dan ulama mengatakan lagi, hadirnya di majelis khair seperti ini lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Mungkin sebulan sekali, mungkin di antara sebulan atau setahun, mungkin kita tidak cukup, mungkin kita tidak sampai menjenguk orang sakit sampai 1000 kali. Tapi hadirnya kita pada malam hari ini, kita sudah menjenguk 1000 saudara kita yang sakit. Dan menjenguk orang sakit ini ada pahalanya, ada sendiri kemuliaannya. Dan dikatakan lagi lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. Bayangkan, sungguh mulianya orang yang hadir seperti ini. Oleh karena itu, jangan tinggalkan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dimanapun kita berada, kita tetap bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan di majelis ini saja, di rumah kita amalkan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW bersabda, awalan nasabi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti, kata Nabi Muhammad, di hari kiamat, orang-orang yang banyak bersalawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurunkan satu ayat yang dimana kita sudah pasti menghafalnya, yang dimana kita sudah mendengarnya, yang dimana di setiap maulid pasti disebutkan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bahasa Arab, ilmu nahwu, dikatakan innallaha wa malaikatahu yusollu. Yusollu di dalam bahasa Arab, ilmu nahwu, namanya fi'il mudhari. Ya, ini selalu bersalawat, dalam keadaan bersalawat, dalam keadaan sedang mengerjakan sesuatu. Jadi yusollu artinya bersalawat, sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mungkin ada orang mengatakan kepada kita, sekarang Allah lagi ngapain? Itu dalilnya. Sekarang Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sekarang Allah ini bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selawatnya kita, sekali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah balas 10 kali selawat. Dan 1 kali selawat, kata Habib Umar, 1 selawat dari Allah itu cukup untuk kita di dunia dan di akhirat. Bahkan mengalahkan amal-amal ibadah kita yang kita kerjakan dari mulai kita balik sampai kita mati. Itu mengalahkan pahala sekali Allah bersalawat kepada kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu, jangan malas bersalawat. Kadang setiap kali saya menghadiri majelis, para jamaah itu kurang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti disebutkan di dalam maulid-maulid, kita bersalawat karena ada satu kisah yang dimana ketika itu Sayyidina Aisyah menjahit bajunya Rasulullah SAW. Ketika itu zaman dulu pakai lampu obor, lampu tersebut mati, gelap, tidak bisa dilihat jarum tersebut. Ketika itu masuk Nabi Muhammad SAW ke kamar. Ketika masuk, Aisyah melihat jarum tersebut. Karena kenapa? Saking indahnya, saking cerahnya wajah Rasulullah SAW. Kata Aisyah, ya Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang bisa melihat wajahmu, karena wajahmu seperti bulan purnama, bahkan mengalahkan bulan purnama. Dan Rasulullah SAW bersabda, akan tetapi Aisyah, celakalah orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti, kata Rasulullah SAW. Aisyah terkejut, siapa mereka ya Rasulullah yang tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Yaitu kata Nabi, orang yang pelit. Bagaimana orang yang pelit nih tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Ditafsirkan lagi di dalam hadis, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang pelit itu? Yaitu al-bakhilu man zukirtu bihi indahu falam yusalli alayya salatan. Orang pelit itu, kata Rasulullah SAW, apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu, hadirnya kita di majelis ini, jaga adab kita juga, karena kita tidak tahu setiap majelis itu pasti Nabi hadir duduk bersama kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan sebenarnya saya ingin sampaikan masalah maksiat hati, yang dimana di dalam kitab Risalah Jami'ah disebutkan juga bahwa maksiat hati itu banyak sekali. Yang dimana Rasul SAW bersabda, asli nafsaka yasululakan nas. Perlakukanlah manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Karena sekarang ini
Banyak sekali orang ingin dimuliakan, orang ingin dihormati, orang ingin diperlakukan dengan baik. Tapi kita jarang memperlakukan orang dengan baik, jarang menghormati orang, jarang memuliakan orang. Kalau kita ingin dimuliakan orang, dihormati orang, diperlakukan orang dengan baik, maka perlakukan orang dengan baik. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan asli nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, maka manusia akan berbuat baik kepadamu. Itu kuncinya. Dan kita ini tidak akan bisa memperbaiki diri kita kalau hati belum baik. Kuncinya itu semua daripada hati. Makanya ulama sampai mengarang kitab masalah maksiat hati. Yang dimana banyak sekali maksiat hati. Salah satu yang saya sebutkan adalah al-hasad, iri atau dengki kepada saudara semuslim kita. Yakni maknanya iri. Contohnya, orang punya mobil baru, dia kepanasan. Orang punya rumah baru, dia kepanasan, pengen juga. Itu tidak baik kata Rasulullah. Yang lebih baik iri itu dengki apa? Orang soleh, orang alim, aku pengen jadi dia, aku iri sama dia, seharusnya aku bisa juga jadi orang alim. Itu baru dinamakan iri. Bukan orang beli mobil baru kita iri, orang punya rumah baru kita iri. Ini banyak sekali, bahkan di antara kita juga di sini. Maksudnya ada juga orang hadir terus majelis, tapi hatinya masih kotor. Tidak ada perubahan. Coba perhatikan, kita lihat nanti. Orang yang sering hadir istiqomah di majelis khair, bahkan setiap malam di majelis, tapi tidak ada perubahannya. Bahkan yang kemarin Maulid Arba'in 40 malam, bukan main ini pahalanya, bukan main luar biasanya keutamaan kemuliaannya, tapi habis Maulid Arba'in gitu lagi kembali rupanya. Karena kenapa? Dia tidak sadar hatinya masih kotor. Dia susah memang kalau kita ingin memperbaiki anggota tubuh kita, kalau hati belum baik. Kuncinya itu daripada hati. Dan yang banyak sering kita lakukan, an-nazru bil istiqari lil muslim, memandang remeh terhadap sesama muslim, memandang santai, oh si fulan nih. Nah, ini yang sering terjadi pada kita. Itu termasuk juga maksiat. Ya, ini maksiat mata. Dari mana asalnya? Dari hati juga. Kuncinya itu semua daripada hati. Jadi kalau orang bilang, saya sholat khusyuk, nangis ya. Kenapa? Imamnya bagus suaranya. Itu ditipu setan. Orang yang katakan khusyuk sholat, kenapa? Hadir hatinya, bersih hatinya. Dan orang yang hatinya masih kotor, dia tidak akan pernah khusyuk di dalam sholatnya. Karena kenapa? Hatinya masih kotor. Masih ada dendam dengan orang, masih ada sifat benci dengan orang, masih ada bermusuh dengan orang. In uziya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi kalau disakiti, Nabi maafkan. Bashar la kal bashar. Manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Nabi mengajar kita memaafkan, saling memaafkan. Kalau kau ditipu, kata Habib Ali Al-Jubri, kalau kau dicaci maki orang, kau ingin membalas orang tersebut, kau kalahkan hatimu, kau bisiki hatimu. Tahu nih, bahasa kita kelahilah kita, tubuh kita nih lah. Karena kenapa? Kalau kita bilang kita balas orang tersebut, berarti kita sama, berarti kita masih kalah dengan nafsu kita. Makanya ada satu kisah juga, Nabi Isa alaihissalam ketika itu bersama para pengikutnya. Jadi ada yang hina Nabi Isa. Kau ini bukan Nabi, kau ini hidupkan orang mati, pakai sihir bilangnya. Kau ini bukan Nabi, pembohong kau nih. Apa kata Nabi Isa? Jazakallahu khairul jaza. Kajul para muridnya. Ditanya sama muridnya, ya Nabi Allah, kau ini dimaki, dihina, dihujat. Apa yang kau bilang terima kasih? Semoga Allah membalas kebaikanmu. Kata Nabi Isa, apa yang salah denganku katanya? Aku juga sebenarnya ingin membalas perkataan orang tersebut, tapi aku cari kata-kata di dalam hatiku ini. Tidak ada perkataan yang kotor. Yang ada cuma jazakallahu khairal jasa. Makanya orang kita nih, kalau kita mulia, hati kita bersih, bahkan kita bisa mengalahkan malaikat. Karena kenapa? Malaikat tidak ada nafsunya. Kita ini memiliki nafsu. Kalau kita kalahkan nafsu kita, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Begitu sebaliknya. Kalau kita ikut nafsu kita, maka kita seperti kalbahaim, seperti hewan ternak. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi